once we're together in this love. Promise we'll forever. And now you left me alone. Did you find someone better? You went away with her and one. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya kak. Silakan duduk. Selamat siang Ripka. Siang kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Kurang baik nih kak. Makanya Rifka menemui kakak. Oh begitu. Ngomong-ngomong, sebelumnya kakak ingin bertanya dulu, apakah yang kurang baik di diri Ripka sekarang itu apakah fisik Ripka atau mental Ripka? Bukan fisik sih kak, tapi lebih ke mental Rifka. Oh baik. Oh jadi cocok nih Ripka untuk kakak konseling. Apakah Ripka bersedia untuk kakak konseling? Sangat bersedia kak. Justru itu yang Rifka mau. Ya. Jadi berarti Ripka bersedia nih kan dengan senang hati untuk melakukan konseling dengan kakak? Iya kak. Nah, sebelum kita melakukan proses konseling ini, kakak terlebih dahulu akan menjelaskan kepada Ripka asas-asas dalam konseling ini yang bertujuan nantinya agar Ripka lebih leluasa, lebih terbuka dan tidak ada rasa tertekan gitu ketika menyampaikan masalah Ripka kepada kakak ya. Nah, yang pertama itu adalah asas kesukarelaan, yang dimana Ripka tuh sukarela ingin menyampaikan masalahnya kepada kakak dan tidak ada paksaan dari kakak. Nah, yang kedua itu ada asas kerahasiaan, di mana nantinya masalah yang Ripka alami ini tidak akan bocor kemana-mana. Yang mengetahuinya hanya kakak, yang di sini kakak sebagai konselor ya. Masalah Ripka itu tidak akan bocor kemana-mana, jadi Ripka tidak perlu takut untuk menyampaikan apapun yang Ripka rasakan kepada kakak. Jadi Ripka tuh nantinya harus kayak sampaikan semuanya yang Ripka rasakan, agar nanti di proses konseling ini tercapai apa yang ingin kita perbaiki. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi Ripka tuh nanti harus terbuka ya kepada kakak, apapun yang Ripka rasakan sampaikan aja. Iya kak. Baik, sekarang kita mulai ya. Sebelumnya kakak silahkan kepada Ripka untuk menyampaikan apa yang Ripka rasakan sekarang ini terhadap permasalahan yang Ripka alami. Silahkan. Iya, jadi gini kak. Rifka kan adalah siswa dari kelas 10 SMA. Jadi akhir-akhir ini Rifka merasa kurang excited untuk belajar, kurang semangat untuk berangkat ke sekolah, dan PR juga sudah malas Rifka untuk mengerjakannya kak. Jadi Ripka tuh sekarang kayak merasa malas-malas gitu ya dalam pembelajaran? Iya kak. Nah, Ripka merasa kayak gini ini sudah sejak kapan? Apakah sudah dari dulu pas Rizka SMP atau baru-baru ini? Akhir-akhir ini sih kak, sekitaran 1 atau 2 bulanan akhir ini. Baik. Ripka dulunya sebelum SMA ini pasti SMP pernah dapat prestasi, misalnya kayak juara kelas atau ikut-ikut kegiatan lomba-lomba gitu nggak? Pernah kak, dulu pas SMP Rifka sering menjadi juara kelas, dan Rifka juga pernah ikut lomba di tingkat kabupaten. Oh baik, berarti dengan kata lain Ripka nih merasa malas-malas kayak gini nih baru akhir hari ini ya, bukan dari sebelumnya, begitu? Iya kak. Oh baik. Jadi apakah Ripka merasa ada yang kurang terhadap diri Ripka sekarang terhadap pembelajaran? Ada sih kak, sedikit kurang, tapi lebih besar ke arah malasnya kak. Jadi Rifka tidak bisa
mengalahkan rasa malas itu. Oh baik, berarti dengan kata lain Rifka itu lebih besar rasa malasnya daripada rasa ingin memperbaiki proses pembelajaran Rifka, begitu? Iya Kak. Nah, apakah permasalahan Rifka ini berdampak ke pembelajaran Rifka aja atau berdampak juga terhadap pergaulan Rifka? Juga berdampak pada pergaulan Rifka Kak. Contohnya sekarang Rifka sudah malas untuk main bersama teman, ikut-ikut jalan-jalan sama teman. Jadi sekarang Rifka lebih sering menyendiri. Oh, jadi Rifka sekarang tuh lebih suka menyendiri. Iya Kak. Padahal sebelumnya Rifka dalam pergaulan itu termasuk yang suka ikut-ikut teman, bergaul, bermain gitu. Iya. Apakah orang tua Rifka tahu permasalahan Rifka ini? Tidak Kak, karena mereka udah 3 bulan ini sudah bercerai. Oh, begitu. Nah, bagaimana hubungan Rifka dengan orang tua Rifka sekarang? Nah, jadi itu Kak, permasalahan Rifka sekarang. Jadi kan ayah Rifka tuh udah lama gak di rumah. Yang di rumah cuma ibu sekarang. Ya. Tapi ibu tuh di rumah lebih banyak diamnya, kurang memperhatikan Rifka. Jadi sekarang Rifka sudah jarang untuk cerita sama ibu tuh, karena ibu tuh udah banyak diamnya gitu. Nah, Ibu Rifka ini menjadi cuek seperti ini apakah dari dulu atau hanya setelah adanya perceraian ini? Hanya pas udah ada perceraian ini Kak. Kemarin ibu tuh selalu memperhatikan Rifka, dan Rifka pun juga sering cerita sama dia. Tapi sekarang karena ada perceraian antara ayah dan ibu itu, ibu lebih banyak diamnya. Jadi Rifka kayak kurang diperhatikan gitu Kak. Nah, apakah Rifka merasa karena perceraian ini Rifka merasa malas dan kurang excited lagi terhadap pembelajaran? Sepertinya begitu Kak. Oh begitu, jadi dapat kakak simpulkan hal yang menyebabkan Rifka menjadi malas belajar dan tidak excited itu adalah perceraian dari kedua orang tua Rifka, yang dimana Rifka tuh merasa tidak diperhatikan lagi, dan Rifka tuh merasa ada yang kurang dari peran kedua orang tua. Makanya Rifka menjadi malas untuk belajar dan ke sekolah. Tapi itu hal yang lumrah sih di dalam seseorang yang mengalami perceraian, karena tidak dapat kita pungkiri perceraian itu emang sangat berat dampaknya kepada anak, yang dimana anak ini masih membutuhkan kasih sayang, peran kedua orang tua dalam tumbuh kembangnya, dalam perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Iya Kak. Oke, nah sekarang kakak akan memberikan contoh pribadi ya kepada Rifka. Nah dulu tuh kakak punya teman waktu SMA. Dia ini juga seorang anak korban broken home atau perceraian. Nah dimana dia itu di sini nih sebagai korban ini tidak hanya merasakan perceraian orang tua atau perpisahan orang tua, dia juga mendapatkan kekerasan, dimana dia itu sering dipukulin sama ibunya. Ayahnya kan udah pergi tuh. Nah dia tinggal sama ibunya dah. Dia sering dipukulin ibunya ini karena kayak waktu ibunya kesal, waktu ibunya merasa galau. Nah dia ini jadi pelampiasan. Jadi dia ini tidak hanya merasakan kekurangan orang tua gitu, tapi juga mendapatkan kekerasan. Nah dia ini di sekolah itu termasuk anak yang pintar. Tapi kakak lihat dia itu di sekolah tuh belajarnya itu tidak ada yang berubah gitu, walaupun dia seorang anak broken home atau anak korban perceraian, dia tetap semangat dalam belajar, malahan prestasinya tidak ada yang turun. Dia tetap juara kelas, dan yang lebih membuat kita merasa wow itu adalah dia bisa memenangkan olimpiade sains tingkat provinsi
di waktu orang tuanya itu lagi sedang bercerai gitu, lagi sedang, pokoknya pas di sedang permasalahannya rumit gitu, dia bisa memenangkan olimpiade itu. Nah, jadi kan kami tuh waktu itu kan kayak heran-heran gitu, wah dia bisa menang olimpiade tingkat provinsi padahal keluarganya sedang acak-acakan gitu, sedang ada perceraian. Nah, akhirnya setelah semuanya ini berlalu, setelah dia menang olimpiade itu, kami dapat kabar ternyata dia itu orang tuanya itu sudah rujuk kembali, di mana orang tuanya, ayah dan ibunya itu sudah rujuk kembali dan berstatus suami istri kembali. Nah kami tanyakan ke dia jawabnya gini, orang tua saya tuh rujuk kembali karena orang tuh merasa ketika orang tuh bercerai aja saya bisa membuktikan kalau saya tuh bisa berprestasi, apalagi ketika mereka udah bersatu gitu untuk membesarkan saya, gitu katanya. Nah, jadi sekarang orang tuanya udah utuh lagi, dikarenakan dia membuktikan dengan prestasi gitu kalau dia tuh bisa. Nah, dapat kita ambilkan dari contoh pribadi ini, seharusnya kita itu ketika ada masalah itu kita tidak boleh memberikan dampak negatif, melainkan kita bisa memberikan dampak positif yang akhirnya akan berdampak positif terhadap permasalahan kita itu. Baik Kak. Nah, dari contoh pribadi ini dapat Ripka terapkan di permasalahan Ripka sekarang, yang dimana tuh Ripka bisa membuktikan dengan proses belajar Ripka yang lebih baik lagi. Jangan malah menjadikan permasalahan ini menjadi ajang untuk Ripka menjadi malas-malasan, menjadi tidak excited sekolah. Malahan Ripka harus tambah semangat gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga masalah perceraian ini juga cukup berat. Tapi Ripka tuh harus menjadi seorang pribadi yang kuat gitu. Ripka harus membuktikan kalau Ripka tuh bisa menyelesaikan tugas-tugas Ripka di umur Ripka yang sekarang. Sekarang Ripka SMA kan, nah, jadi Ripka harus menyelesaikan SMA Ripka itu dengan baik, supaya orang tua Ripka tuh bisa berpikir kayak tadi tuh, wah anak saya ternyata bisa ya di keadaan seperti ini menjadi berprestasi. Nah, itu bisa Ripka terapkan terhadap permasalahan Ripka sekarang. Baik Kak. Nah, untuk keadaan Ripka sekarang ini, apakah Ripka ada sesuatu yang ingin Ripka sampaikan kepada orang tua Ripka? Ada Kak, tapi untuk sekarang ini Ripka masih takut Kak untuk bercerita kepada mereka, karena kan mereka berpisah sekitar 3 bulanan yang lalu, jadi masih takut untuk bercerita gitu Kak. Oh, jadi dengan kata lain Ripka ini sekarang ini masih takut untuk menyampaikan apa yang Ripka rasakan ini kepada orang tua Ripka? Iya Kak. Oke. Kakak ada satu teknik nih, dimana teknik ini namanya teknik kursi kosong. Di dalam konseling namanya teknik kursi kosong, dimana teknik ini akan menyuruh klien untuk. Nah, kakak ada satu teknik di dalam konseling namanya teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong ini cocok untuk permasalahan Ripka, yaitu dimana Ripka itu tidak berdaya untuk mengungkapkan apa yang Ripka rasakan terhadap permasalahan Ripka. Jadi tuh Ripka tuh kayak tidak berani untuk mengungkapkan apa yang Ripka inginkan sebenarnya dari orang tua Ripka. Nah, teknik ini merupakan terapi yang diperuntukkan untuk individu yang tidak berdaya tadi untuk mengungkapkan permasalahannya. Nah, teknik ini juga cocok untuk individu yang tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, teknik itu juga untuk individu yang tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan kata lain, masalah yang belum terselesaikan gitu. Nah, teknik ini juga bagus untuk individu yang tidak mampu untuk mengungkapkan permasalahannya terhadap pihak lainnya, contohnya terhadap orang tua Ripka tadi. Nah, kakak jelaskan dulu ya. Teknik kursi kosong ini adalah teknik di mana individu itu akan bermain peran seolah-olah orang yang ingin ditujunya untuk menyampaikan hal yang dia rasakan itu seolah-olah lagi duduk di depannya. Nah, nanti Ripka itu akan kakak suruh
duduk di situ, dan di sini nanti akan ada kursi kosong, di mana Ripka itu membayangkan bahwa yang di depan Ripka ini, yang duduk di kursi kosong ini adalah orang tua Ripka. Tetapi kan secara nyatanya tidak ada kan kosong, tapi Ripka itu membayangkan seolah-olah nanti orang tua Ripka itu ada duduk di kursi ini. Nah, jadi Ripka tuh kayak bebas menyampaikan apa yang Ripka sampaikan kepada orang tua Ripka, yang bertujuan dimana nantinya ketika Ripka sudah siap untuk menyampaikan apa yang Ripka ingin sampaikan, unek-unek Ripka kepada orang tua Ripka, jadi Ripka tuh nantinya lancar. Nah, kita akan menerapkan teknik ini ya. Apakah Ripka bersedia? Saya bersedia, Kak. Baik. Nah, sekarang kakak pinggirkan dulu. Nah, nanti Ripka akan kakak pandu. Nah, nanti Ripka membayangkan di depan itu adalah orang tua Ripka. Jadi Ripka tuh bebas menyampaikan apa yang ingin Ripka sampaikan terhadap permasalahan Ripka dengan orang tua Ripka. Tadi kan Ripka itu merasa kurang diperhatikan. Nah, jadi Ripka tuh bisa menyampaikan ke orang tua Ripka tuh apa yang ingin Ripka dapatkan dari orang tua di saat-saat seperti ini. Nah, sekarang kita mulai ya Ripka. Nanti Ripka bayangkan aja seperti yang sudah kakak sebutkan tadi. Nah, sekarang boleh kita mulai. Silahkan. Jadi begini Bu, ada yang ingin Rifka sampaikan. Kenapa sekarang akhir-akhir ini Ibu sudah mulai cuek sama Rifka dan kurang memperhatikan Rifka. Sedangkan dulu Ibu selalu perhatian sama Rifka, selalu menanyakan bagaimana kabarnya hari ini atau apa gitu. Tapi sekarang kok berubah Bu? Rifka merasa sekarang Rifka kehilangan peran ibu di dalam keluarga ini. Sedangkan kemarin dulu-dulu tuh ibu selalu memperhatikan Rifka sebelum adanya perceraian antara ayah dan ibu ini. Dan Rifka mohon ibu kembali lagi menjadi ibu yang dulu selalu perhatian sama Rifka. Itu yang Rifka mau Bu. Dan asal ibu tahu Bu, karena masalah perceraian antara ayah sama ibu ini sudah berdampak dalam proses pembelajaran Rifka Bu, dimana Rifka sekarang sudah malas-malasan untuk belajar, untuk berangkat ke sekolah, dan untuk menyelesaikan PR-PR yang diberikan oleh guru. Tidak. Dan yang Rifka inginkan untuk sekarang ini Bu, Rifka harap ibu bisa menjadi ibu yang dulu Rifka kenal, bukan yang seperti ini. Dan Rifka juga ingin keluarga kita utuh seperti dulu lagi. Ya bagus Rifka, tetap semangat ya. Iya Kak. Nah, kakak akan memberikan lagi tahap selanjutnya. Baik, kakak rasa kata-kata yang Rifka sampaikan tadi terhadap teknik kursi kosong itu sudah bagus, sudah sesuai dengan permasalahan yang Rifka alami. Nah, jadi kakak di sini tidak perlu lagi memperbaiki kata-kata yang ingin Rifka sampaikan kepada orang tua Rifka tadi atau ibu Rifka, karena udah pas gitu. Nah, di sini kakak hanya ingin menanyakan bagaimana perasaan Rifka ketika Rifka selesai melakukan teknik kursi kosong tadi. Iya Kak, lumayan lega. Jadi untuk sekarang Rifka sudah mendapat gambaran untuk apa yang Rifka sampaikan kepada ibu nanti dan pada waktu yang pas. Oke, baik Rifka, setelah sejauh yang kita lakukan dari awal tadi, kita sudah memasuki tahap akhir dari konseling ini, di mana dapat disimpulkan bahwa permasalahan Rifka itu tidak hanya sekedar permasalahan yang Rifka bilang di awal tadi, tidak excited dalam pembelajaran. Ternyata ketidaksemangat Rifka dalam menghadapi pelajaran itu dilandasi oleh permasalahan yang Rifka alami, yaitu perceraian orang tua, di mana Rifka tidak semangat sekolah ini dan tidak semangat belajar ini diakibatkan oleh adanya perceraian dari kedua orang tua Rifka, di mana Rifka itu merasa dicuekin, merasa tidak diperhatikan lagi, merasakan kekurangan peran orang tua.
Iya kak. Nah baik, Kakak akan tanya dulu ke Rifka, apakah kita sepakat untuk mengakhiri konseling ini? Sepakat kak. Apakah Rifka ingin ada konseling berikutnya atau berhenti di sini saja? Baik kak, jika ada kesempatan Rifka ingin konseling lagi. Oke baik, nanti jika Rifka ingin konseling lagi bisa hubungi kakak langsung ya. Nanti kakak kasih nomor WA kakak. Nah jadi berarti untuk konseling hari ini sepakat untuk kita akhiri ya. Iya. Dan kita sampaikan di sini saja konseling ini. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih kepada Rifka yang sudah sukarela ingin berkonseling dengan kakak. Dimana ketika Rifka ingin konseling dengan kakak ini juga dapat membantu kakak untuk melatih kakak untuk menjadi seorang konselor. Iya kak. Baik, terima kasih Rifka atas waktunya. Kita akhiri sampai di sini ya. Iya. Terima kasih ya Rifka. Iya kak. Hati-hati di jalan. Iya kak. You break my heart, break my heart, make me so down in loneliness. You left me when I did, thought you were my blessing, being my prince, but I was wrong. Baby, you changed your pain into